butuh kesabaran. Misalkan kita mau menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keuangan, berarti cara yang ditempuh secara konkret, sabar yang dimaksud di situ adalah terhimpit seperti apapun, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, yang dimaksud memperbaiki sholat itu lebih pada langkah vertikal. Wa ila rabbika farghab. Maka bukan tidak mungkin akan berlaku yamhullahu ma yasha. Apa yang secara alam, secara sunnah alam ditemukan para ahli bahwa corona selesai tahun 2021, tapi kalau Allah berkehendak, maka sunnah alam tetap tidak berdaya menghadapi sunnah Allah. Maka kita punya Allah, kita jangan bersedih, tetap kita lakukan mohon pertolongan kepada Allah dengan jalan menata sabar, melakukan upaya konkret, dan memperbaiki sholat yang intinya adalah menerapkan apa yang kita dapatkan dalam sholat untuk kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha konsisten menjalani kehidupan ini sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah sehingga menjadi pribadi yang kuat, terlebih dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Semoga kita
juga mendapatkan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara manage atau menata sabar dan berusaha memperbaiki salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, bukan pekerjaan gampang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk yaitu mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, bukan hanya nanti di pengadilan akhirat, tapi sejak di dunia ini. Setiap detik kemana saja wajah kita menghadap, di situ kita ketemu Allah. Lebih-lebih ketika kita menjalankan sholat, karena sholat itu sejatinya adalah merupakan pertemuan secara khusus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan ciri-ciri orang yang khusyuk yaitu juga mereka meyakini bahwa akan kembali kepadanya. Karenanya orang khusyuk itu minimal adalah mereka yang sibuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Setiap yang dilakukan berupa apa saja itu dimaksudkan untuk mengumpulkan bekal ke akhirat nanti. Itulah ciri-ciri orang yang khusyuk. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa permohonan kepada Allah perintahnya adalah menata sabar dan memperbaiki sholat? Pertama, bahwa yang dimaksud sabar atau menjemput pertolongan dengan menata sabar itu adalah lebih pada tahapan yang harus kita tempuh secara nyata. Sabar bukan diam, tetapi aktif menjemput pertolongan Allah. Fa idza faraghta fansab, step by step, terukur secara konkret dan dijalani secara telaten. Karena masuk dalam unsur sabar itu adalah apa yang kita tempuh itu jangan sampai melanggar tatanan hukum maupun hukum. Butuh kesabaran. Misalkan kita mau menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keuangan, berarti cara yang ditempuh secara konkret. Sabar yang dimaksud di situ adalah terhimpit seperti apapun, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, yang dimaksud memperbaiki sholat itu lebih pada langkah vertikal. Wa ila rabbika farghab. Sebagai upaya atau sarana memohon kekuatan secara serius dari yang maha kuat, dari yang maha ajaib. Kita betul-betul harus fokus memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul hanya kepada Allah, karena Allah maha ajaib. Misalkan seperti yang sering terjadi, ada para ahli menyatakan si fulan usianya tinggal 2 bulan. Tapi jika Allah berkehendak, maka berlakulah yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab atau lauh mahfud. Artinya sunnah alam yang rumusnya sudah ditemukan para ahli. Misalkan corona, para ahli banyak yang menyatakan akan selesai di akhir 2021. Sebagai orang Islam, kita punya Allah. Kita mohon, kita perbaiki sholat kita, bukan hanya kata, bukan hanya ucap, bukan hanya gerak, tapi kita upayakan apa yang kita dapat dari sholat itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka bukan tidak mungkin akan berlaku yamhullah ma yasha. Apa yang secara alam, secara sunnah alam ditemukan para ahli dengan penelitian yang valid, misalkan
bahwa corona selesai tahun 2021, tapi kalau Allah berkehendak, maka sunnah alam tetap tidak berdaya menghadapi sunnah Allah. Maka kita punya Allah, kita jangan bersedih, tetap kita lakukan mohon pertolongan kepada Allah dengan jalan menata sabar, melakukan upaya konkret, dan memperbaiki sholat, yang intinya adalah menerapkan apa yang kita dapatkan dalam sholat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Nabi juga mengajarkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau hadirkan, dan tidak ada yang bisa menghadirkan apa yang Kau tahan. Kaum muslimin rahimakumullah, tapi upaya seperti itu tidak mudah diterima kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Misalkan kita menetapkan, mari kita hadapi corona ini dengan banyak-banyak melakukan pelatihan sabar dan pelatihan sholat misalkan. Hal ini tidak mungkin gampang diterima oleh banyak pihak. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang ciri-cirinya adalah walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Orang-orang yang khusyuk itu kita menghadap kemana itu sejatinya? Menghadap Allah. Sehingga tidak mungkin orang-orang yang khusyuk itu dalam menerapkan upayanya itu hanya dalam rangka ABS, asal Bapak senang. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang yang khusyuk, tapi betul-betul serius, sabar, tidak melanggar hukum Allah, dan sholat, memperbaiki sholat seperti yang kami sampaikan itu. Seluruh sikap hidup orang yang khusyuk itu adalah berdasar bismillah, dan seluruh tekad prinsip orang yang khusyuk itu adalah alhamdulillah. Bagaimana bismillah itu, bagaimana alhamdulillah itu akan kita jabarkan dalam kesempatan yang lain. Ihdinas syiratal mustaqim. Semoga kita semua dikaruniai kesabaran dan kekhusyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bahagia bersama ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh permasalahan yang kita hadapi segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.